Cek, cek, cek. Satu dua. Yang nggak pakai earphone, tolong di mute. Kalau misalkan mau dengar suara, tolong pakai earphone-nya. Untuk kepada panitia, saya announce sekali lagi agar suaranya tidak memantul. Kalau kalau join komputer audio mal. Apa? Di mikrofon. Join komputer audio. Kardi, lo nggak pakai earphone ya? Pakai earphone. Siapa yang suara tuh? Siapa punya HP itu? Oh, udah. Gak ada yang mau ngomong nih. Cing ngomong. Maksudnya ngomong presentasi nih masyarakat. Oh, ragu-ragu ya. Mungkin Pak. Coba Cing ngomong Pak. Cing coba.
Selamat pagi para peserta. Apakah suara saya bisa didengar? Selamat pagi. Bisa. Bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Baik, mohon maaf agak lama menunggu ya. Jadi technical meeting akan segera kita mulai. Untuk itu mohon bagi para peserta untuk bersiap-siap. Oke, jadi sebelum kita mulai technical meetingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, doa saya pimpin, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Sudah bisa kita mulai ya TM-nya? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Terima kasih yang sudah merespon. Jadi selamat pagi semuanya pada para peserta lomba Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint tingkat SMP dan SMA, serta pembina yang ikut serta juga pada technical meeting hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir secara virtual, secara online. Nah, jadi pembahasan pertama kita untuk technical meeting adalah tentang ketentuan umum. Ketentuan umumnya masih sama seperti yang kemarin terkait peraturan technical meeting. Jadi bisa dibaca di depan untuk poin 1 sampai 4. Untuk sesi tanya jawab nanti sama seperti kemarin juga kita akan buka di akhir sesi. Jadi pertanyaannya silahkan disiapkan dulu. Nanti kami panitia akan merangkum. Apabila sudah selesai dirangkum akan kami jawab satu persatu. Seperti itu. Oke, ini untuk ketentuan umum poin nomor 5 sampai dengan 8. Masih sama seperti kemarin, jadi kita lanjutkan saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknis pelaksanaan lomba di hari H nanti. Untuk teknis lombanya kita akan adakan seperti ini. Jadi kita akan terhubung di dalam satu room Zoom meeting conference dan kalian akan fokus untuk mengerjakan soal. Untuk perlombaan itu masih sama, dilakukan secara online. Kemudian untuk link perlombaan akan dibagikan paling lambat H-1 menjelang perlombaan. Jadi mohon kepada para peserta, ini merupakan technical meeting dengan poin yang sama untuk tingkat SMP dan SMA. Karena teknis pelaksanaannya sama, jadi untuk rangkuman materinya saya jadikan satu. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya nanti baru kita selang-selingi gitu. Selanjutnya poin nomor 2, peserta wajib join pada room perlombaan paling lambat 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Poin ketiga, peserta wajib memiliki akun pada website Fasteknu 2021. Nah, poin ketiga ini menjadi pertimbangan juga kemarin dari pihak panitia sendiri ada mengalami beberapa kendala. Jadi masih banyak peserta yang belum memiliki akun di website Fasteknu ITB Istiqomah Bali. Dari itu kami menyarankan kepada para seluruh peserta maksud kami untuk membuat website yang membuat ataupun mendaftarkan akun pada website, karena nanti pada saat pengumpulan jawaban kalian semua harus login ke website terlebih dahulu baru bisa kalian mengumpulkan link jawabannya. Nah, sebelum kalian login kalian perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu. Jadi kemarin juga ada peserta yang didaftarkan oleh para pembinanya. Nah, di sana itu data-datanya sudah terrecord ataupun tersimpan. Namun para peserta kembali mendaftarkan dan datanya itu jadi double. Kalau misalkan kemarin peserta yang belum membuat akun khususnya didaftarkan oleh para pembina menggunakan satu akun, silahkan pinjam akun pembinanya untuk melakukan pengumpulan jawaban. Nah, datanya sudah ada di sana. Nanti tinggal disesuaikan aja untuk nomor pesertanya. Sebentar saya akan tunjukkan gimana teknis pengumpulannya. Kalau misalkan sudah mengumpulkan di Google Drive masing-masing. Jadi itu untuk masalah akun yang didaftarkan oleh pembina. Bagi para peserta yang mendaftar secara mandiri, yang sudah memiliki akun dan sudah mendaftar lomba, itu silakan diingat kembali akun dan passwordnya. Jangan sampai lupa.
Oke, itu permasalahan yang kami alami kemarin dari peserta. Kemudian selanjutnya di poin keempat kita lanjutkan soal berupa link Google Drive yang akan dikirimkan oleh panitia melalui grup serta 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Jadi soalnya kami akan upload di Google Drive panitia. Nah, link tersebut nanti akan kalian dapat akses di grup masing-masing. Jadi kami akan kirimkan linknya itu paling lambat 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Jadi tolong nanti peserta registrasinya paling lambat 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Jangan sampai terlalu lama karena takutnya nanti kelewatan informasi. Selanjutnya untuk pengerjaan. Waktu pengerjaan masih 40 menit. Dan kami dari panitia menyediakan waktu pengumpulan jawaban itu selama 15 menit. Jadi waktu pengerjaan kalian 40 menit dan waktu pengumpulan kalian 15 menit. Selama 15 menit itu kami tidak akan memberikan perpanjangan waktu lagi. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik waktu kalian untuk mengumpulkan link jawaban kalian ke website. Seperti itu. Untuk poin nomor 7, jika peserta mengalami kendala jaringan dan tidak bisa kembali ke Zoom sampai waktu pengerjaan 40 menit selesai, maka peserta akan didiskualifikasi. Jadi tolong kepada para peserta agar memastikan koneksinya stabil dan terjaga dengan baik. Karena kami dari panitia tidak bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan jaringan dari peserta itu sendiri. Kemudian poin nomor 8, peserta diharuskan on cam ataupun mengaktifkan kamera saat perlombaan berlangsung agar panitia dapat memantau kalian. Selanjutnya, poin nomor 9, sebelum perlombaan berlangsung, peserta dapat membuka tab Google Drive dan juga website Fastekno untuk keperluan pengumpulan jawaban. Di luar ketentuan tersebut, maka peserta akan didiskualifikasi. Jadi selama registrasi, persiapan sebelum lomba, kami dari panitia mempersilahkan kalian untuk membuka tab Google Drive khusus untuk mengupload jawaban kalian dan juga membuka website Fastekno dan juga melakukan login lah terlebih dahulu agar kalian nanti apabila sudah selesai tinggal mengupload linknya saja. Itu mempermudahkan kalian untuk mengumpulkan jawaban. Untuk poin nomor 10, panitia akan mengingatkan sisa waktu perlombaan jika waktu tersisa 15 menit. Jadi nanti kami akan memberikan announce kepada kalian apabila waktu tersisa 15 menit. Waktu pengerjaan ini ya. Untuk waktu pengerjaannya. Poin ke-11, panitia hanya menerima jawaban yang dikumpulkan pada website Fastekno. Selain itu jawaban tidak akan diterima. Jadi mohon dicermati kepada para peserta sekalian. Untuk jawabannya kami hanya menerima via website saja di submitnya. Jadi tolong nanti apa yang sudah ditekankan sebelumnya seperti akun, kemudian proses login, persiapan untuk pengumpulan itu ditekankan ataupun diingat lagi. Kami tidak menerima jawaban via PC, via grup, dan via yang lainnya, kecuali via website saja. Next. Ya, untuk poin nomor 12 itu adalah proses upload karya. Jadi silakan dilihat ketentuannya. Karya diupload pada Google Drive masing-masing peserta dengan format nama file sebagai berikut. Untuk nomor pesertanya dapat dilihat pada akun masing-masing di website Fastekno. Sebentar saya akan tunjukkan yang mana nomor pesertanya. Kemudian apabila sudah berhasil mengupload jawaban pada Google Drive, salin link jawaban dan kumpulkan pada link berikut. Nah, itu sudah nanti di website juga. Next, kita akan lanjut. Nah, ini yang menjadi catatan penting juga, poin ke-13. Apabila peserta yang didaftarkan oleh pembina ataupun peserta yang didaftarkan dengan akun pembina ataupun dengan satu akun saja, itu kan ada beberapa data. Ada lebih dari satu data perlombaan. Tolong nanti dicermati nama kalian dan juga nomor pesertanya agar tidak salah input ataupun salah memasukkan jawaban.
Karena nanti di sistem akan tersimpan berdasarkan data yang kalian submit seperti itu. Untuk poin ke-14, peserta disarankan menggunakan Zoom Meeting Conference versi terbaru atau terupdate. Itu silakan nanti disiapkan dari masing-masing peserta. Kemudian nomor 15, tolong dibaca kembali dan dipahami guidebook yang sudah dibagikan di website. Karena semua ketentuan sudah lengkap di sana. Jadi untuk technical meeting kali ini kita hanya fokuskan untuk di hari H saja. Kemudian untuk poin yang ke-16 itu keputusan juri dan panitia Fastekno 2021 tidak dapat diganggu-gugat. Kita lanjutkan, ini merupakan kisi-kisi perlombaan. Nah, bisa dilihat di tingkat SMP dan juga di tingkat SMA. Untuk lomba Microsoft Word itu sudah dijelaskan kemarin juga, itu membuat artikel untuk ketentuan dan segala macamnya. Soal itu nanti akan diberikan pada hari H. Selanjutnya, untuk lomba Microsoft PowerPoint tingkat SMP. Lomba Microsoft Excel tingkat SMP itu pelajari tentang formula Excel. Nah, jadi formulanya apa-apa saja, silakan kalian cek lagi guidebooknya. Untuk soal sama, kita akan serempak memberikan 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Nah, untuk PowerPoint tingkat SMP itu kita membuat desain template. Jadi dipersiapkan, kalian akan mulai mendesain itu dimulai pada saat lomba dimulai. Jadi tidak mengumpulkan desain template yang sudah jadi. Maksudnya tidak memulai dengan template yang sudah jadi, mohon maaf. Jadi untuk pertama kali kita akan memulainya dengan tab kosong ataupun layar kosong seperti itu. Nanti kalian yang membuat desainnya di sana. Untuk konten sendiri silahkan kalian kreativitaskan sesuai dengan tema karena sudah ada di guidebook juga. Kemudian untuk tingkat SMA, untuk lomba Word itu masih sama, itu membuat artikel. Kemudian untuk Microsoft Excel-nya tingkat SMA itu pelajari tentang bagaimana membuat dashboard dan juga tentang 3D map. Nanti kami dari panitia akan memberikan data berupa Excel ataupun CSV. Nah, untuk PowerPoint-nya sendiri tingkat SMA sama untuk membuat desain template. Jadi tolong dicermati ketentuan lomba, peraturan lombanya, jangan sampai kalian melanggar ketentuan lomba tersebut yang ada di guidebook karena itu akan berakibat fatal nanti untuk hasil penilaiannya. Oke, kita lanjutkan. Untuk rundown lomba ataupun kegiatan, kalian dapat lihat di sini. Jadi di hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 itu kita akan mulai registrasi peserta itu pukul 10 kurang. 10 lebih, mohon maaf. Jadi 15 menit sebelumnya 10.15. Ya, jam 10 lah kita mulai open regis. Oke, regis peserta 15 menit. Nanti kita akan announce lagi di grup menjelang hari H, jam berapa kalian harus sudah join, jam berapa kalian harus sudah siap-siap, seperti itu. Nah, jadi untuk pukul pelaksanaannya kalian bisa lihat di sini. Untuk waktunya itu mulai dari 10.30 sampai dengan 11.10 itu sudah mulai melaksanakan lomba ya. Untuk lomba Microsoft Word tingkat SMP. Kemudian untuk lomba Word tingkat SMA juga sama demikian. Dan silakan seterusnya itu bisa dicek. Jadi inilah waktu-waktu kalian nanti akan menjawab soal ataupun berlomba secara daring. Dapat saya lanjutkan ya? Baik, saya akan lanjutkan. Kemudian itu saja yang ingin saya sampaikan saat ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Kami akan membuka sesi tanya jawab sekarang. Jadi kepada para peserta, silakan untuk memberikan pertanyaan apabila ada pertanyaan. Kami akan tunggu. Ada yang ingin bertanya, silakan.
Halo Kak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dalam waktu 40 menit tersebut, misalnya kalau udah selesai lebih cepat itu boleh langsung dikumpulin? Sangat boleh ya. Jadi waktu 40 menit itu adalah batas kalian mengerjakan. Mau selesai tidak selesai, kalian harus sudah selesai mengerjakan. Tapi apabila sebelum waktu 40 menit itu kalian sudah selesai, silakan langsung kumpulkan. Karena di sana kalian bisa lihat lagi di ketentuan guidebooknya untuk penilaian sendiri, ada poin penilaian ketepatan waktu. Itu akan menjadi poin plus kalian gitu. Jadi nilai ketepatan waktu itu akan dihitung berdasarkan waktu pengumpulannya. Apabila melebihi 15 menit setelah waktu pengerjaan, itu tidak akan mendapatkan nilai ketepatan waktu seperti itu. Jadi sangat diperbolehkan apabila sudah selesai sebelum waktu 40 menit itu. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Kak, saya mau bertanya. Ya. Untuk pas lombanya, kan kita disuruh mulainya itu dari jam 10. Ya. Nah, itu dari yang Word kan. Nah, untuk yang PowerPoint-nya kan jam 11. Itu apakah peserta PowerPoint udah harus join dari jam 10 atau stay-nya atau langsung dari jam 11 aja, Kak? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk ketepatan waktu, kita akan sesuaikan nanti berdasarkan waktu pelaksanaan lomba. Jadi semisal Microsoft PowerPoint itu mulainya jam 11 misalkan, itu kita akan buka waktu registrasinya 30 menit sebelum jam 11. Jadi agar tidak terlalu lama kalian menunggu seperti itu. Tapi harapan kalian sudah standby sebelum jam tersebut, dalam artian untuk siap-siap joinnya ketika kita nanti akan bukakan roomnya kayak gitu. Jadi sesuai dengan waktu pelaksanaannya ya, nggak harus dari awal banget. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Dengan saya ada ingin bertanya pertanyaan ringan saja. Nanti untuk lombanya itu kan open camp, pakaiannya pakaian apa? Halo, saya ingin menjawab pertanyaan dari tadi. Ya. Jadi pakaiannya seragam sekolah kalian masing-masing ya? Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Kak. Mohon izin bertanya. Selamat pagi Kak. Mohon izin bertanya Kak. Selamat pagi. Kak, boleh nggak kita menambah materi yang sudah dikumpulkan? Jadi materinya tuh udah disediain dari panitia sendiri. Maaf. Jadi saya selaku panitia PowerPoint akan menjawabnya ya. Jadi dari peserta kan sudah memberi materi dan mengumpulkannya. Jadi itu tidak boleh ditambah-tambahkan lagi, karena sudah di seluruh materi dan bahan yang dikirim oleh peserta sudah kami download, Dik. Jadi tidak bisa, Dik, ya. Begitu. Bagaimana? Saya terima? Siap Kak, bisa diterima. Bisa, Kak. Baik. Pagi Kak, saya mau bertanya juga untuk lomba Excel. Pagi Kak, saya mau bertanya. Ya. Untuk on cam-nya itu bagaimana Kak? Pakai satu device atau pakai device yang lain? Maaf bisa diulang, tadi koneksi saya agak bermasalah. Saya mau tanya untuk on cam-nya itu pakai device lain atau bagaimana Kak? Pakai satu device saja untuk on cam-nya. Oh, berarti share screen sama on cam yang wajah aja berarti Kak? Iya. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga.
Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Kak. Silakan. Dengan siapa dan lomba apa? Bisa disebutkan ya. Madepri yang mana ya untuk lomba Excel-nya, Kak? Format desimalnya diseragamkan nggak, Kak? Untuk format desimalnya ya. Baik. Iya, Kak. Untuk ketentuan format desimal nanti kita menyesuaikan saja, jadi tidak diseragamkan, ataupun nanti kalau misalkan diseragamkan kita akan berikan informasi jauh sebelum hari H gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini kami tampung dulu, tapi kemungkinan itu diseragamkan supaya sama nanti kayak gitu. Kita sepakati aja ya untuk ini desimalnya di belakang koma itu angkanya 2 digit. Gimana? Setelah koma. Maaf, Kak, mikrofonnya nggak jelas di sini, Kak. Oke, mohon maaf ya. Jadi saya ulangi. Untuk apakah sudah jelas suara saya? Sudah. Oke, baik. Untuk SMP Excel, untuk ketentuan apa tadi ya? Desimal ya, angka desimal itu kita akan pakai ketentuan yang sama. Jadi kesepakatannya adalah 2 angka setelah koma. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? 2 digit angka setelah koma. Ya. Itu kesepakatan kita bersama ya. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Saya dari peserta lomba Excel kategori SMA. Saya mau nanya, Kak, itu kan nanti kita dikasih waktu 15 menit untuk pengumpulan karya. Nah, itu waktu tambahan atau itu termasuk dalam 40 menitnya itu, Kak? Baik. Jadi tadi itu waktu tambahan atau waktu yang termasuk dalam 45 menit gitu ya? Iya, Kak. Itu waktu tambahan. Nah, jadi kalian mengerjakan itu 40 menit. Kami beri waktu tambahan khusus untuk mengumpulkan karya kalian atau jawaban kalian itu selama 15 menit. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Pagi, Kak. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa dan lomba apa? Saya dari lomba PowerPoint kategori SMA. Saya mau tanya, nanti kan di ketentuan lomba PowerPoint itu hanya boleh membuka Photoshop dan Microsoft PowerPoint-nya. Tapi kan nanti juga ada berisi materi, tulisan-tulisan itu kita boleh juga membuka Word-nya. Kan waktu itu dibilang kita boleh aja untuk meng-copy paste tulisan kita karena untuk menghemat waktu. Jadi apa boleh ya membuka Microsoft Word? Baik, jadi saya akan jawab pertanyaannya ya. Jadi untuk Microsoft Word dan mungkin File Explorer untuk mengcopy paste bahan atau materi diperbolehkan, begitu. Bagaimana? Baik, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ke kolom komentar sebentar ya. Jadi ada beberapa peserta yang menanyakan terkait pelaksanaan lomba. Dari Gede yang mengikuti lomba Excel tingkat SMP. Jadi apabila sudah selesai mengerjakan, apakah kita tetap diam di Zoom atau bisa keluar? Itu kalian apabila sudah selesai mengumpulkan, kalian melakukan konfirmasi dulu ke panitia. Nanti setelah itu kalian bisa untuk keluar gitu. Jadi apabila kalian sudah selesai, kalian diperbolehkan untuk
meninggalkan Zoom gitu ya. Dengan catatan kalian sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasinya bisa di kolom chat nanti dengan nomor peserta berapa, sudah mengumpulkan di link sudah mengumpulkan jawaban, seperti itu aja formatnya. Nanti kami dari panitia akan mengecek. Apa bisa diterima? Gede? Kemudian oke, dari Putu Rianti ya, dari lomba tingkat SMP Word. Kak, kalau sudah didaftarkan oleh pembina sekolah, tidak perlu buat akun baru lagi ya? Ya, saya sarankan tidak usah membuat akun baru. Gunakan saja akun pembinanya, dipinjam untuk melakukan login di website. Sebentar saya akan tunjukkan bagaimana sih saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya apabila menggunakan satu akun untuk mendaftar banyak lomba seperti itu. Sebentar ya, Putu. Sebentar saya akan share screen. Kemudian Madidika. Madidika, ya, ada yang mau bertanya? Pagi Bapak. Halo. Halo pagi. Ya, selamat pagi. Saya selaku pembina, mohon maaf nih sebelumnya. Nggih. Untuk lomba Excel-nya kok beda sekali dengan sebelumnya Pak ya? Untuk Excel SMA-nya. tingkat yang mana ya Pak? Tingkat SMA. Gimana? Ini sebelumnya kita membahas dengan formula rumus-rumus. Oh iya. Tidak ada menyinggung tentang 3D dan map. Ya. Nah, sedangkan yang sekarang TM penutup terakhir baru diumumin ya. Sebenarnya sudah dari minggu lalu Pak, apabila Bapak mengikuti technical meeting ya. Sudah ikut saya ikut hampir TM kita mendampingi terus. Oke, baik. Akan dijawab oleh teman saya Pak ya. Jadi selamat pagi Pak. Untuk 3D map-nya sebenarnya sudah diumumkan minggu lalu lewat grup WhatsApp Pak. Diumumkan ya, padahal ini kan momen yang penting. Kenapa tidak di TM kita membahas? Karena itu tambahan Pak di soal Pak. Mohon maaf Dek ya, ini tambahannya berat sekali Dek. Ini bukan tambahan namanya. Halo? Iya Pak. Ini bukan tambahan, ini berat sekali nih. Dari saya sih menurut saya untuk 3D Maps itu tinggal dipelajari dan tidak terlalu berat Pak, karena tinggal menekankan dari pertanyaannya saja Pak. Iya, betul Adik. Nah, Bapak sayangkan sekali dengan juknis-juknis ini cepat sekali untuk berubah ya. Bapak sarankan gimana caranya. Maaf Pak, koneksi saya nggak terlalu bagus. Gimana caranya ini Dek? Iya. Ini udah tentang materinya ini. Untuk materinya tinggal dipelajari lewat media-media informasi Pak, seperti YouTube dan Google dan yang lain-lain. Susah kalau gini susah. Udah dimut Pak.
Selamat pagi Bapak. Apakah masih belum bisa diterima jawabannya? Nggih, siap deh, siap. Ya, atau nanti apabila ada pertanyaan lagi bisa via chat aja Pak ya di grup WhatsApp ataupun di secara pribadi pada panitia. Jadi di sini sekarang kita akan lanjutkan dulu untuk sesi tanya jawabnya supaya tidak terlalu lama kita menghabiskan waktu. Kemudian sekarang saya akan menampilkan dulu bagaimana nanti tampilan di website soal pengumpulannya seperti itu. Jadi saya stop share screen dulu. Mana sih? Ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Jadi nanti kalian Sudah. loginnya di sini ya, di paling pojok kanan, tekan daftar, kemudian tekan login. Apabila sudah memiliki akun. Jadi silakan masukkan email dan juga passwordnya, dan juga centang kolom berikut. Lalu tekan login. Nah, ini salah satu contoh akun admin ataupun akun demo. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa menu. Untuk upload karyanya nanti kalian bisa ke menu upload karya yang ada di pojok kanan bawah. Klik upload karya. Kemudian di sini apabila kalian menggunakan akun pembina kalian, itu akan ada banyak lomba apabila mendaftar lebih dari satu lomba. Nah, di sini di pojok kanan atas ini merupakan nomor peserta kalian. Ini merupakan nama kalian dan juga ini tingkat lombanya. Jadi nanti kalian bisa mengumpulkan linknya di sini. Diklik saja. Tekan di Word SMA, kita klik saja. Nah, di sini nanti akan kami buka lagi. Dan di sini akan di kotak ini akan ada tempat untuk mengumpulkan link. Jadi kalian tinggal mempaste saja ataupun menyalin ataupun menempel ya link kalian di sini, link jawabannya di sini. Terus nanti akan ada tombol submit. Jadi seperti itu. Oke. Mohon dicermati untuk waktu pengumpulannya karena di sistem sendiri akan menutup secara otomatis link pengumpulan karya apabila waktunya sudah habis. Jadi seperti itu kira-kira untuk pemaparan terkait pengumpulan lomba ataupun pengumpulan karya jawaban di website Fastikno ITB Kembali. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Sudah bisa dipahami ya? Sudah, Kak. Sudah. Baik. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Nah, ini Amelia menanyakan soal nomor peserta. Tadi saya sudah sampaikan apakah sudah bisa diterima atau harus diulang kembali. Nomor pesertanya bisa kalian lihat di website Fastikno ITB Kembali di menu upload karya. Jadi di pojok kanan atas
mohon maaf, di pojok kiri atas tiap biodata itu udah ada. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya, baik. Selamat pagi Kak. Ada pertanyaan nih dari Kadek Meliana. Lomba SMA Word. Jadi selamat pagi Kak. Untuk batas page dalam pembuatan artikel itu boleh bebas atau ada batasan ya Kak? Udah. Oke, sudah dijawab ya. Selamat pagi Kak. Pada saat perlombaan berlangsung, jika ada pertanyaan apa boleh ditanyakan secara langsung? Nah, ini sebenarnya kalau bisa, pada hari ini kalian memanfaatkan sesi tanya jawab. Nanti di hari H kalian fokus untuk mengerjakan, jadi tidak mengganggu peserta yang lain untuk bertanya. Kalau saya sendiri dari panitia tidak memperkenankan untuk menanyakannya secara langsung. Jadi kalau mau via chat aja kalau memang ada pertanyaan, tapi disiapkan juga dari sekarang masih ada waktu untuk ke hari H nanti. Kalau misalkan memang ada pertanyaan ditanyakan aja langsung. Kalau nggak hari ini ya besok lagi 2 hari kayak gitu. Supaya nggak di hari H itu kalian sudah siap untuk berlomba. Seperti itu, Randy dari lomba Excel tingkat SMA, SMK. Kemudian untuk lomba Excel, Kak, kalau Excel bagaimana? Tinggal buat rumus atau soal juga diketik? Baik, kalau untuk Excel sendiri, itu cukup rumusnya saja yang dibuat, Kak. Jadi tidak usah membuat soalnya juga untuk menghemat waktu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Halo Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi yang saya tanya itu tinggal buat rumus aja atau soal diketik juga. Berarti soalnya nanti itu soal dikasih oleh panitia itu yang kita lanjutkan gitu ya Kak ya. Nanti berarti soal yang dikirimkan oleh panitia untuk lomba Excel di Google Drive itu berupa file Excel, begitu Kak? Oke. Iya Kak, jadi untuk format Excel-nya itu, untuk format soalnya itu berupa file Excel. Nanti peserta hanya membuat rumusnya aja, kita yang ngasih soalnya via berbentuk format Excel seperti itu. Oke, berarti nanti itu yang dikirim kembali setelah dikerjakan, di-rename, dikirim kembali, di-upload di Google Drive kita masing-masing gitu ya Kak ya? Iya Bu, benar sekali seperti itu. Oke, terima kasih sudah jelas. Ya, Satu lagi boleh untuk PowerPoint? ya silakan. Tadi di awal disebutkan bahwa tadi kan sudah jelas ya bahwa boleh membuka Word juga untuk copy materi gitu ya Kak ya. Iya. Lalu karena di awal di TM pertama kemarin kan boleh menggunakan template bawaannya PowerPoint. Tapi tadi yang dilombakan adalah desain template gitu. Saya kurang paham gitu. Berarti harus blank gitu karena sempat juga tadi kakaknya bilang yang dibuka PowerPoint harus dalam keadaan blank gitu. Berarti dibolehkan atau tidak template bawaan PowerPoint?
Halo, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai PowerPoint. Jadi untuk dari yang pertama sudah pernah dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk memakai template yang sudah tersedia di PowerPoint. Jadi sebelum lomba itu dapat membuka blank presentation. Jadi di saat lomba mulai diperbolehkan langsung membuatnya atau memilih template-template yang tersedia pada PowerPoint. Begitu sekiranya, Bu. Bagaimana? Ya, jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, ini ada pertanyaan dari Kadek Wikaila terkait lomba PPT tingkat SMP. Ustaz itu Kak mau bertanya, nanti saat pengerjaan PPT-nya itu kita share screen atau bagaimana Kak? Karena kalau share screen hanya bisa satu orang saja. Ya, jadi untuk pelaksanaan lomba nanti, kalian wajib untuk on cam. Untuk share screen-nya sendiri itu kemungkinan dari panitia akan meminta peserta random saja. Apabila diperlukan gitu ya, karena kita ingin melihat progres kalian itu secara berkala. Jadi semisal nanti disebut namanya, silahkan dihidupkan ataupun di share screen-nya gitu. Tapi fokus kita adalah on cam aja dulu kayak gitu. Nanti disiapkan aja apabila gini share screen, di share screen. Apa bisa diterima? Baik, akan saya ulang. Jadi nanti pada saat perlombaan kalian wajib untuk melakukan on cam dulu. Untuk share screen-nya itu tidak wajib, tapi dari panitia nanti akan meminta kalian untuk menunjukkan karya kalian apabila saat itu kita ingin ataupun dari juri sendiri ingin melihat seperti itu. Jadi tidak harus terus share screen hanya pada saat diminta saja. Tapi yang on cam-nya yang harus. Apakah sudah jelas? Atau mau diulang lagi? Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Danis. Selamat pagi Kak, untuk lomba PowerPoint SMP, saat lomba itu dibolehkan untuk insert foto nggih, Kak. Jadi untuk foto-foto seperti ini yang berformat JPG, SVG, clip art segala macam itu kan sudah dikumpulkan dari awal untuk pengumpulan bahannya. Jadi boleh-boleh saja Dik ya, asalkan sesuai dengan apa yang sudah kalian kumpulkan. Karena data-data tersebut sudah di-download semua oleh panitia dan tidak bisa diubah. Apapun itu terkait materi dan foto tidak bisa diubah Dik ya. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kak, saya ada pertanyaan lagi. Untuk PowerPoint-nya, kan sebelumnya udah diberitahu kalau untuk bagian font PowerPoint itu tidak boleh menggunakan font yang di-download dari web lain. Tapi apakah boleh memakai font yang bawaan dari PowerPoint-nya?
Jadi saya akan menjawab langsung pertanyaannya. Jadi untuk font itu yang sudah ada di PowerPoint sudah pasti bisa digunakan, Dek, ya. Jadi kenapa tidak bisa untuk font-font di luar itu? Itu untuk memudahkan para panitia, Dek. Jadi font-font itu kan harus kita ulang untuk mendownload lagi. Jadi disarankan seperti itu agar bisa memudahkan panitia untuk mengumpulkan dan menilai dan memberinya kepada juri untuk dinilai. Begitu, Dek. Bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gede Variananda. Kak, izin menegaskan sesuai TM1 bahwa gambar yang dikumpulkan maksimal 10, namun hasil boleh lebih dari 10 gambar. Jadi maksimal 10 adalah bahan yang dikirimkan, dan itu tidak boleh diubah-ubah lagi. Dan untuk hasil, untuk satu gambar yang sudah dikumpulkan itu terdapat double seperti itu ya, itu diperbolehkan ya. Misal mempunyai gambar untuk pemandangan di slide pertama, mungkin gambar pemandangan itu ada pada slide-slide yang lain, itu diperbolehkan. Untuk gambar yang di lain dari apa yang dikumpulkan dari para peserta, itu tidak diperbolehkan ya, begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan segera ditanyakan.
Selamat pagi, Kak. Saya mau bertanya. Ya, selamat pagi. Untuk lomba Excel SMP, tadi kan disebutkan ada ketentuan desimal. Ketentuan desimal itu berlaku untuk semua angka di soalnya. Iya, berlaku untuk semua angka desimal yang ada di soalnya. Untuk angka desimal saja ya, Kak? Halo? Ya, untuk desimal aja. Lalu kalau membuka soal itu kan harus buka WhatsApp dulu. Jadi bisa buka WhatsApp web di gininya juga. Bisa kok, asalkan akun yang tergabung di grup peserta itu adalah akun yang kamu pakai di WhatsApp gitu. Jadi kamu loginnya pakai WhatsApp, tapi akun yang ada di grup itu gitu. Bisa kok nanti diakses. Karena kita ngasih link aja juga. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab nih pertanyaannya si gede ya, Deva. Jadi kemarin Deva mengirim 10 foto gitu. Tapi fotonya itu terdiri dari beberapa pecahan gambar. Seperti itu kan ya? Ya, Kak. Ya, nah nanti pas di hari H akan dipecah gambarnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Karena gambar yang kamu kirim itu adalah gambar-gambar yang memang nanti kamu gunakan. 10 gambar itu bebas kalian mau pakai, entah itu nanti digabung atau gimana, terserah. Yang penting gambar yang kalian kirim itu gambar yang kalian gunakan nanti di hari H itu adalah gambar-gambar yang kalian kirim, seperti itu. Jadi ada datanya di kita dan kalian juga pakai data yang sama. Itu tujuan kita kenapa kita minta bahan. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama.
sih? Baik, karena mengingat waktu yang sudah mencapai batas akhir untuk TM sesi 1 ini, jadi kami dari panitia akan mengakhiri sesi 1 untuk technical meeting finalis. Apabila memang masih ada pertanyaan yang belum ditanyakan, silakan nanti langsung tanyakan di grup masing-masing lomba saja. Dan kami harapkan para peserta itu untuk aktif menanyakan sesuatu apabila memang ada yang belum dipahami. Untuk video record ataupun hasil rekaman technical meeting pada sesi 1 ini akan kami upload di akun YouTube Fastekno ITB Stikom Bali. Jadi terima kasih banyak atas antusias para peserta semuanya dan juga para pembina. Kami dari panitia memohon maaf apabila ada kurang-kurang dalam penyampaian dan apabila ada kesalahan juga tadi. Jadi untuk selanjutnya kita masih bisa berdiskusi soal teknis perlombaannya. Jadi semisal memang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di grup. Jadi untuk sesi 1 kali ini saya tutup. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Saya akan akhiri dengan doa. Jadi karena technical meeting sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Doa saya pimpin, doa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Baik, terima kasih banyak. Saya selaku panitia, mewakili seluruh panitia, mohon izin untuk undur diri. Terima kasih.